إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan Jumat yang berbahagia ini, judul khutbah yang singkat yang sederhana ini adalah berbuat adillah dirimu terhadap anak-anakmu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib memperpanjang isi daripada khutbah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan suatu hadisnya bahwa innal muqsitina indallahi ala manabir. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil itu akan datang di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan ditempatkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Siapakah mereka? Alladzina ya'diluna fi hukmihi wa ahlihi wa ma wallaw, yaitu mereka yang suka berbuat adil terhadap keluarganya dan terhadap apa-apa yang dikuasainya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sifat adil bagi kita sebagai orang tua sangatlah perlu. Lebih-lebih seorang muslim, sifat adil haruslah menghiasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam sebagai kepala rumah tangga, bagaimana tidak mungkin kita tidak menjadi contoh bagi anak-anak kita. Anak akan menjadi potret apa yang kita contoh. Apabila kita salah dalam mendidiknya, salah membimbingnya, maka jangan salahkan anak, maka salahkan diri kita, karena kita tidak pandai membimbing. Maka dalam cakupan ini, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, berbuat adil tidak harus berupa materi yang kita berikan kepada anak, melainkan adil yang Allah berikan ini adalah meliputi rasa tanggung jawab seorang pemimpin, kasih sayang yang diberikan kepada anak kita, lalu pendidikan yang kita berikan kepada mereka haruslah adil. Maka anak yang dibimbing dengan sifat adil dari orang tuanya akan melahirkan anak yang baik, yang dimana tumbuh di antara teman-temannya anak-anak yang terpandang, tidak dicemooh oleh kawannya. Lalu bagaimana anak yang sudah kehilangan bimbingan dari orang tuanya? Maka anak itu akan terpinggir, menjadi cemooh bagi kawan-kawannya. Itu anak siapa? Kok gak punya adab? Dari hidupnya saja sudah banyak dicemooh oleh orang lain. Maka kita sebagai orang tua jangan sampai salah dalam membimbing dan memberikan keadilan terhadap anak-anak kita. Kita memiliki anak 2, anak 3, maupun anak sebanyak manapun yang kita inginkan. Tetapi introspeksi kembali kepada diri kita. Kita sanggupkah menjadi pemimpin atau orang tua yang adil terhadap anak-anak kita ini? Mohon maaf, jangan sampai kita sudah capek mencari rezeki, kita membeli motor, jangan sampai kita yang mencuci motor
anak yang menikmatinya. Kita capek membelikan TV, tetapi anak sendirilah yang asik menontonnya. Kita sendiri lupa dalam memberikan bimbingan yang adil kepada mereka. Maka tidak jarang anak-anak sekarang ini lupa dengan sosok kedua orang tuanya. Dia lebih melihat sosok orang lain, temannya yang jahat, temannya yang jahil, itulah yang diikutinya. Karena orang tua lupa barangkali. Maka dalam psikologi perkembangan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setidaknya ada 5 kesalahan orang tua terhadap anak. Yang pertama, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, orang tua ternyata jarang menjadi pendengar bagi anaknya. Menjadi pendengar bagi anaknya sendiri. Anak, ketika kita pulang bekerja, pulang dari tempat kita lelah bekerja, sampailah di rumah, anak mengadu, menceritakan kejadiannya, dan kita pun kurang meresponnya. Maka wajar anak akan mencari tempat berteduh di tempat yang lain. Maka kita dalam psikologi perkembangan, kalau kita ingin menjadi orang tua yang memberikan keadilan yang baik, yaitu jadilah pendengar bagi anak-anak kita. Jangan sampai anak itu curhatnya kepada orang lain, curhatnya kepada lebih-lebih kepada kita seorang ayah. Yang kedua, kesalahan dari orang tua itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kurangnya kita memberikan pengawasan terhadap anak-anak kita ini. Dari 24 jam yang Allah telah berikan, sedikit sekali kita memberikan pengawasan. Anak pulang sekolah, pulang les maupun pulang bimbingan belajar, bukan dicek mana nak tadi yang belajar, mana tadi nak bermain sama siapa, sudah solat atau belum nak. Maka inilah yang menjadi sering lalai kita sebagai orang tua. Maka kalau dari 2 ini sudah kita lupakan, pengawasan kurang terhadap anak-anak kita, maka anak menjadi contoh siapa, bukan mencontohin kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang ketiga hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kesalahan kita ini yaitu seringnya kita berantem di depan anak. Percekcokan dalam rumah tangga, kalau bisa kita simpan rapat-rapat, jangan sampai anak itu melihat pertengkaran kita dengan istri. Karena dengan demikian hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, anak itu akan merekam kejadian yang sudah dia lihatnya. Bagaimana kita mengucapkan kata-kata terhadap istri kita, maupun istri kita mengucapkan kalimat yang tidak baik terhadap kita. Anak akan bingung. Yang pertama yang dia rasakan adalah anak akan menjadi bingung. Ini sebenarnya orang tuaku ini kok berantem terus. Kalau bisa hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, rasa sifat adil itu kita sembunyikan pertengkaran kita terhadap istri di depan anak-anak kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang keempat, kesalahan dari kita ini adalah seringnya kita berat sebelah terhadap salah satu anak yang kita miliki. Dari anak yang pertama sampai anak yang terakhir, kadang-kadang kita memberikan perhatian yang berbeda. Justru ini membuat luka terkecil yang mendalam terhadap anak-anak kita ini nanti hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pantas ketika sudah besar berbeda perasaannya terhadap kita. Ada yang sedikit baik, ada yang susah kali dirangkul, ada yang entah tahu kemana. Bayangkan hadirin, orang tua yang di jalan raya itu, yang mengamen, mengais rezeki di jalan itu, bukan mereka tidak memiliki anak. Anak mereka banyak, justru mereka memiliki anak-anak yang sukses. Tetapi kenapa di masa tuanya orang tua di jalan raya itu justru ditelantarkan? Karena kesalahan dia sendiri, tidak pandai memberikan keadilan terhadap anak. Bukan hanya perhatian terhadap materi saja, kasih sayang, menjadi pendengar, menjadi pengawas bagi anak-anak kita. Maka kalau itu kita tanamkan dari sejak dini, anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang ingat terus jasa dari orang tua. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau sudah terbentuk anak itu sudah baik, dekat dengan orang tua,
dekat dengan Allah, maka apa yang kita tunggu? Pahala akan terus mengalir kepada diri kita sebagai orang tua. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, anak salat, kita akan tetap dapat pahala karena bimbingan dari kita. Walaupun kita nanti sudah terbaring di dalam kuburan, anak itu terus ingat jasa dari kedua orang tuanya. Namun hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apa jadinya kalau anak kita ini adalah bukan anak yang soleh? Dikiranya anak itu sekedar titipan, lalu terus kalau kita meninggal tidak ada sangkut pautnya. Oh, ternyata masih ada, bukan hanya sekedar amal jariah, tetapi dosa-dosa jariah pun akan mengalir karena kita gagal memperhatikan ya kewajiban kita sebagai orang tua yang baik. Maka mari dari kesempatan khutbah yang singkat ini, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita contoh Nabi Ibrahim. Semasa dia yang tua itu, beliau tidak luput berdoa kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu adalah di antara doa Nabi Ibrahim, di mana dia meminta, ya Allah, muqimas shalah, jadikanlah kami ini orang-orang yang selalu mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak-anakku. Dan kalau kita ini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita seandainya kita mati meninggalkan harta, harta itu akan menjadi rebutan bagi anak-anak kita, tak tahu kemana. Tetapi kalau kita tinggalkan itu amal baik bagi anak-anak kita, maka kita akan istirahat dengan tenang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersenyum, karena anak-anak kita sudah menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik di antara teman-temannya, di antara keluarganya, dan di antara kedua orang tuanya. Mari hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, berbuat adillah kita terhadap anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafur.